Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Pramudiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai strategi pemasaran STP. Apa itu STP? Yuk kita simak video berikut. Nah, sebelumnya, ada yang udah tahu belum apa itu STP? Jadi, STP itu merupakan singkatan dari segmentasi, targeting, dan positioning. STP sendiri merupakan salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi atau target audiens tertentu. STP marketing sendiri merupakan pendekatan atau model yang populer dan paling banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan dalam merancang strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan STP. Tahapan yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi merupakan strategi pemasaran yang dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok-sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Kemudian yang kedua ialah targeting. Targeting atau penentuan sasaran pasar merupakan kegiatan mengevaluasi dan memilih pasar yang akan dijadikan sasaran penawaran produk-produk perusahaan. Kemudian yang ketiga ialah positioning. Positioning merupakan cara penentuan bagaimana produk atau brand yang dimiliki dapat dipresentasikan dalam bentuk pelanggan potensial. Tujuannya adalah agar brand atau produk yang dimiliki dapat dilihat atau terlihat lebih unggul daripada produk-produk milik kompetitor atau pesaing. Yang pertama yaitu segmentasi. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk melakukan segmentasi diantaranya terdapat 4, yaitu demografi, geografis, psikografis, dan perilaku. Untuk yang pertama demografis. Untuk segmentasi demografis dilakukan dengan membagi segmen berdasarkan dari atribut atau pribadi audiens, misalnya jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Kemudian yang kedua yaitu geografis. Geografis dilakukan dengan membagi segmen berdasarkan negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu psikografis. Psikografis merupakan segmentasi berdasarkan kepribadian atau nilai-nilai dan gaya hidup dari pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku, dilakukan berdasarkan cara konsumen menggunakan produk atau loyalitas produk dan manfaat yang mereka cari dari suatu produk yang kita tawarkan. Yang kedua ialah targeting. Berikut merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan targeting. Yang pertama yaitu menilai ukuran. Jadi ukuran segmentasi pasar harus berpotensi dan bertumbuh di masa depan. Yang kedua adalah profitabilitas. Profitabilitas yang dimaksud yaitu kita memilih segmen manakah yang paling berpotensi untuk menghasilkan keuntungan terbesar di antara segmen-segmen yang sudah dibentuk tadi. Kemudian yang ketiga ialah aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan penilaian seberapa besar tingkat kesulitan atau kemudahan untuk mencapai target suatu segmen, target market suatu segmen dengan pesan-pesan pemasaran yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu fokus pada manfaat. Maksud dari fokus pada manfaat ialah dari masing-masing segmen yang sudah dibentuk tadi harus memiliki manfaat yang berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ialah perbedaan. Yang dimaksud perbedaan di sini adalah antara segmen satu dan segmen yang lainnya harus ada perbedaan yang terukur. Yang terakhir, yang ketiga yaitu positioning. Berikut merupakan beberapa tips melakukan positioning. Yang pertama, tawarkan solusi. Apa maksud dari tawarkan solusi? Maksudnya ialah kita melakukan identifikasi potensi masalah atau hambatan-hambatan yang mungkin terjadi di masyarakat. Setelah dilakukan identifikasi, kita merancang pesan-pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layanan kita dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka secara lebih efektif. Kemudian yang kedua,
identifikasi USP atau Unique Selling Proposition. Apa itu USP? Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih pelanggan harus membeli atau menggunakan produk atau layanan kita? Setelah itu, pikirkan penawaran-penawaran apa yang kira-kira menarik dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor-kompetitor lainnya. Kemudian, yang ketiga, yang terakhir yaitu kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi pasar. Maksudnya di sini yaitu pastikan kamu memberikan penawaran-penawaran yang menarik dan sulit untuk ditolak oleh pelanggan. Jadi pelanggan akan lebih tertarik untuk membeli produk-produk atau layanan-layanan yang kamu tawarkan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai metode marketing atau metode pemasaran dengan menggunakan sistem STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.